Jadi tanggal 1 Oktober ini hari Kecaktian Pancasila. Saya sih pengennya ngajak supaya bangsa Indonesia yang sakti gitu kan, karena nilai-nilai luhur, karena selalu berusaha berbuat baik, dan bangsa yang menjunjung tinggi kebaikan dan melakukan berbagai kebaikan di atas bumi ini gitu kan. Jadi baiknya itu memang karena baik lah, benar gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentu dengar banget berulang-ulang masyarakat kurang disiplin gitu kan. Saya bukannya kritik dalam artian seakan-akan disiplin itu yang utama jadi persoalan gitu kan, hanya maksudnya. Nah, tapi saya ingin memperlihatkan memang ada yang belum disiplin, tapi kalau di Jakarta itu rata-rata orang udah pakai masker, lebih hati-hati, itu yang saya tahu gitu kan. Tapi kenapa saya bilang ini tidak semata persoalan disiplin? Karena kita perlu melihat lebih jauh lagi gitu kan. Jadi ada birokrat juga yang belum paham gitu kan soal seperti ini. Maksudnya belum paham ya, dia malah nyuruh toko orang dibuka gitu kan, ketika orang harusnya nggak boleh dine in lagi makan. Terus kemudian banyaklah contoh-contohnya, termasuk juga kalau kita perhatikan bahwa keseragaman dalam berbuat dan berpendapat ya di seluruh daerah Indonesia ini belum mencerminkan itu gitu. Tapi saya sih ngajaknya justru dari sisi bersyukur gitu kan, bersyukur bahwa sampai hari ini itu yang sembuh udah di atas 200.000 orang gitu kan. Kemudian juga tingkat kesembuhan itu melesat luar biasa. Yang masih sedih ya dua gitu kan. Yang pertama yang meninggal masih terus terjadi, kemudian juga yang terinfeksi juga semakin hari ada kecenderungan dibanding bulan-bulan sebelumnya itu semakin tinggi gitu kan. Jadi sebelumnya ya hanya 100-200 per hari, di bulan Agustus dan September ini cenderung di atas 3.000, bahkan beberapa kali sampai di 4.000 orang. Orang bisa bilang itu karena tes dan lain-lain, tapi faktanya memang yang terinfeksi ya jumlahnya itu gitu kan. Kita harus percaya sama apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan itu jangan juga diartikan bahwa tes ini buruk gitu kan, jangan. Justru bagus banget gitu kan, ketahuan secara preventif sehingga bisa cepat disembuhkan sebelum dia parah. Maksudnya parah itu OTG kan. OTG kan orang tanpa gejala, jadi artinya orang nggak tahu bahwa dia kena apa enggak gitu kan, tapi dia kelihatan sehat gitu kan. Jadi bagus kalau itu bisa ditangkap kemudian disembuhin sehingga bisa sembuh lah. Itu bener, itu penting. Nah, dari yang jadi persoalan ini, kenapa saya menyatakan tidak disiplin itu bukan poin yang benar-benar jadi kunci. Karena kita tahu misalnya orang bilang ke masjid aja dilarang untuk sholat bersama, tapi pilkada kenapa boleh gitu kan. Dan kelihatan banyak kejadian-kejadian yang nggak sengaja mungkin atau gimana gitu kan, karena ya dengan pilkada kan orang mobilitasnya tinggi dan jadi ketemu dan lain-lain. Tapi kita juga barangkali perlu menghargai dan menghormati apa yang diusahakan pemerintah Republik ini dengan menyatakan nggak boleh konser musik, nggak boleh pawai, nggak boleh iring-iringan, nggak boleh adakan pertemuan di ruangan dengan jumlah misalnya berapa di atas 50 orang dan lain-lain lah. Artinya proses ke situ itu dilakukan gitu kan. Jadi saya nggak mau dengar dalam konteks pilkada itu tetap harus dilakukan karena apa yang disampaikan Pak Mahfud, 92% calon-calon itu dibiayain cukong gitu kan. Jadi kalau pemerintah tidak jadi melaksanakan pilkada, maka pemerintah berhadapan sama cukong gitu. Enggak lah, saya sih nggak berpikir begitu gitu. Tapi yang saya pikirin masih ada jalan untuk pilkada mungkin nih dari persepsinya pemerintah
Yang penting hal-hal yang bisa memicu COVID ini bisa dikurangi. Terlepas dari itu, memang pada kenyataannya pilkada ini juga muterin orang untuk jalan gitu kan, kesana kemari gitu kan, ada ongkosnya lah. Artinya di daerah masyarakat jadi mau nggak mau ada rezeki gitu kan, walaupun jumlahnya seberapa besar. Dan bagaimana prosesnya mungkin hanya orang-orang yang detil di dunia proses itu gitu kan yang tahu. Tapi kita melihat bahwa ini nggak bisa dianggap sepele. Nah, kembali kepada soal masyarakat tidak disiplin ini, saya lebih melihat bahwa inilah persoalan-persoalan yang yang wajib kita cermati, tidak semata-mata soal disiplin tadi gitu kan. Jadi ini nggak boleh tapi ini boleh. Kenapa seperti itu, kenapa seperti ini enggak gitu kan. Nah, itu yang bikin bingung, bikin kagok, atau bahasa di pemerintah itu misalnya bahasa di masyarakat itu, waduh kalau begini jadi areanya abu-abu gitu kan. Walaupun di satu sisi misalnya kita lihat ini Jakarta yang saya tahu, sekarang ada razia, ada justisi, rame di jalan, bagus banget itu dilihat pakai masker apa enggak gitu kan. Nah, itu bagus banget. Nah, tapi ini adalah mari kita pandang sebagai sesuatu yang positif gitu kan. Jadi ya kekurangan ada lah, tapi saya ngajaknya berpikirnya seperti itulah. Nah, Dokter Tirta misalnya bilang teriak-teriak gitu kan, ya dia dokter lebih ngerti lah. Ada dua yang saya kira perlu kita cermati. Yang pertama, dia bilang bahwa sebenarnya kenapa sih nggak dari dulu orang itu diem, suruh semua dalam rumah, yang positif semua diambil, obatin, kasih makan orang dalam rumah, pasti selesai. Tapi kan itu nggak kejadian. Faktanya sekarang seluruh Indonesia, atau kalau ngomong provinsi mungkin sudah, tapi kabupaten kota mungkin berapa ratus kabupaten kota udah ada nih corona COVID. Artinya ini merayap ke daerah. Nah, nggak bisa lagi kita diskusi itu gitu kan. Jadi artinya ya sudah, itu sudah terjadi. Sekarang gimana caranya mengantisipasi dan menangani itu gitu kan. Nah, itu yang soal penyebaran. Nah, kemudian juga dokter Tirta juga bilang nggak ada obat. Nah, kita belum ada vaksin. Nah, kita harus mempercayai juga gitu kan, itu dokter gitu kan. Tapi kalau di sisi yang lain ternyata Indonesia bisa sampai 3.500 orang sembuh per hari, itu harus kita akui dan kita semangati supaya makin banyak. Atau juga jangan-jangan ada herbal, ada minuman kesehatan dan yang lain-lain yang bisa mendukung. Nah, saya sih mikirnya justru positif aja. Maksudnya positif, ini yang harus kita sosialisasiin gitu kan, supaya makin banyak digunakan dan makin banyak sembuh. Saya pernah bilang, karena ada juga lah teman yang misalnya berapa tuh, 250 apa 300 apa 500 gitu kan, kasih satu botol orang bisa sembuh gitu kan. Wah, itu luar biasa banget gitu kan. Ada juga yang bilang 1 juta gitu kan, herbal gitu, oh bisa sembuh, bagus juga. Ada juga yang di atas itu, ada obat batuknya 250, ada alat semprot mulut, ada alat semprot hidung yang pakai uap gitu kan, nebulizer. Kemudian juga ada yang obat batuk gitu kan, supaya bisa ini dan lain-lain gitu kan. Saya sih mikirnya positif aja, itu bagus aja lah. Dan itu adalah produknya anak negeri ini untuk bisa berpartisipasi menangani COVID. Nah, persoalannya sekarang adalah saya nguji gitu kan, karena dulu sih jauh lah yang meninggal, yang sakit tuh jauh. Sekarang mulai deket, temen sendiri meninggal, temennya temen meninggal, Pak RW di dekat rumahnya temen meninggal, kita lagi duduk denger suara pengumuman dari masjid meninggal gitu kan, ambulans bolak-balik. Jadi artinya yang terinfeksi itu dan yang kejadian meninggal ini makin banyak, bisa kita lihat di WA, yang kita kenal, yang kita tahu gitu kan. Nah, dengan begini apakah nggak sesungguhnya perlu ada cadangan di rumah-rumah masing-masing itu yang namanya herbal tadi gitu kan. Karena kalau udah sakit, udah dibawa ke rumah sakit kan susah. Tapi kita juga harus percaya, ke rumah sakit kan
kenyataannya sembuh juga gitu kan. Nah, tapi kan ada yang cepat, ada yang apa gitu kan. Nah, saya sih lihat jangan-jangan sekarang saatnya yang begini itu artinya herbal tadi perlu di stok di rumah-rumah di mana-mana. Jadi kalau ada yang terjangkit, bagi aja buru-buru gitu kan. Kalau cepat sembuh, tentu dengan ke rumah sakit ya, diperiksa, sembuh, di ke rumah sakit langsung dibawa, di rumah sakit diminum sembuh, berarti kan lebih cepat sembuhnya. Nah intinya proses mempercepat ini perlu terus dilakukan. Tapi yang berikutnya adalah yang jadi persoalan kalau menurut saya, karena tadi cerita kurang disiplin dan lain-lain, dan dalam persepsi saya ini soal kepercayaan sebenarnya. Karena masih kalau kita dengar Bang Iksanuddin Nursi, beliau bilangnya ini perang ekonomi, ini perang. Maksudnya COVID ini bagian daripada proses dalam perang itu gitu kalau yang saya pahami. Saya nggak terlalu jauh lah, nggak datanya nggak lengkap, pemahaman saya juga nggak dalam gitu kan soal itu gitu kan. Tapi Bang Iksanuddin Nursi ini bisnis. Nah, bisnis ini misalnya bisa dielaborasi, ada orang ngomong, Kang memang ngambilin ke rumah sakit itu penting. Kenapa? Lah kalau satu orang di rumah sakit 200 juta, itu kan dibawa ke rumah sakit, hidup rumah sakit. Waduh, saya bilang saya nggak ngerti itu. Nah, dengan obat-obat yang tadi, atau obat-obat mahal, dengan herbal-herbal tadi yang dibilang itu murah, terus orang bisa sembuh, bisa jadi nggak hidup nih dong ini. Waduh, saya nggak ngerti tuh. Tapi kalau logika sederhana sebetulnya kan, dengan hal-hal ini bisa jadi sehat dan sembuh dan terhindar, kenapa mesti dengan biaya tinggi gitu kan pikirannya. Nah, yang seperti ini tentu yang berwenang mengklarifikasi, kemudian juga menyajikan data gitu kan, di rumah sakit itu berapa kalau ngobatin kayak gini. Terus kalau orangnya sendiri rata-rata cuman bayar berapa, apa benar semuanya digratisin, atau yang tertentu harus dibayar, atau juga yang bayar penuh berapa, itu perlu diungkap itu supaya janganlah muncul hal-hal yang seakan-akan lagi darurat begini saling curiga gitu. Ini bisnis gitu kan. Di COVID ini itu artinya anggaran pemerintah mesti turun. Waduh, saya bilang saya nggak ngerti itu, nggak paham, saya jauh banget itu orang mikir. Tapi terus ada yang bilang lagi, itu buktinya dokter Ake mundur gitu kan, itu kan orang baik. Waduh, saya bilang terlalu jauh lah saya mah kayak yang gitu-gitu gitu kan. Artinya maksud saya, ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah gitu kan. Hal-hal yang tadi itu gitu kan. Terus swab di mana-mana dilakukan gitu kan, muncul juga ternyata pelecehan seksual, atau swabnya bisa diatur negatif positif. Waduh, saya nggak ngerti, saya bilang mendingan juru bicara pemerintah nih yang jelasin begini dengan bukti-bukti dan data gitu kan. Maksud saya nggak ngerti, saya tidak ingin fitnah, saya tidak ingin hoax lah ya, karena balik lagi yang saya pikirin ini krisis. Ini tuh kita harus kompak, kita tuh harus saling mempercayai, kita harus mendorong hal-hal yang positif gitu kan. Termasuk juga misalnya orang ketika bilang, Kang, itu kenapa sih harus beli minyak goreng ke konglomerat ini, beli beras ke sini, sardennya ini itunya. Itu kan nanti bisa ada kickback 10% lah, kemudian dibagi 40 dan 30 ribu. Saya bilang saya nggak paham. Nah, tetapi alhamdulillah yang seperti ini sempat diantisipasi oleh Bu Sri Mulyani dengan uangnya langsung masuk ke rekening yang mendapat bantuan. Jadi fitnah-fitnah begini tuh hilang udah, karena yang dibayarin BPJS-nya, yang dibayarin itu gitu kan. Ini saya juga denger aja gitu. Tapi maksud saya kalau by system, kemudian juga by rekening, by name gitu kan, sebarin begitu jelas, PPATK juga bisa baca gitu kan. Kemudian yang gini-gini, ini omongan-omongan begitu tuh selesai otomatis gitu kan. Jadi kita do something right and do the right thing gitu kan ininya tuh. Jadi ya orang ngoceh lah ya, tapi ocehan-ocehan itu juga kadang-kadang kita perlu perhatiin dalam konteks tadi itu gitu kan. Ketika kita bicara ini krisis, ini sesuatu yang nggak biasa gitu kan, ini perlu ditindaklanjuti. Nah, presiden sekarang di mana-mana keluar gitu kan pakai masker gitu kan ininya. Ada juga kenapa sih nggak dari Maret yang kayak ginian disebarin duluan? Terus kemudian juga muncul lagi masker pour SNI. Nah, ini bisnis lagi atau apa gitu kan?
Kan kalau udah jelas menurut kedokteran, ada juga dokter yang bicara, yang penting masker mesti begini begini begini. Kenapa mesti pakai SNI segala macam? Nanti industri gede lagi gitu kan. Yang dianggap didorong untuk berjaya. Ya jangan gitu kan. Maksud saya omongan-omongan seperti itu tuh muncul gitu kan di masyarakat yang kita harus dengan sadar mengantisipasi bahwa ini perjalanan ini masih panjang gitu. Jangan sampai gara-gara yang kayak begini-begini terus nanti orang bisa buktiin bener gitu kan. Akhirnya yang selama ini orang diam malah jadi ribut nggak keruan. Padahal kita harus mempercayakan dan kepada pemerintah itu dalam konteks, mohon maaf nih, bukan percaya bungkelekan atau bongkokan gitu kan, taklik, bukan itu, tapi percaya dalam konteks rasional. Jadi ketika kita lihat ya sekarang yang sembuh makin banyak, kemudian ini ya alhamdulillah. Nah, kenapa ini bisa tadi itu berhati-hati dan harus sungguh-sungguh? Karena orang bisa bilang, lah Kang, itu yang ditangkep-tangkepin positif-positif itu kan nggak ada jaminan ya, atau dari mana itu main positif-positif aja bisa alatnya diatur begitu. Ini karena omongan orang ya, kemudian juga kenyataannya seperti itu gitu kan. Apalagi BIN misalnya yang ngadain gitu kan, wah udah nih, siapa yang mau ngelawan dibikin aja positif semua gitu kan, masukin. Nah, saya jujur aja gitu kan, dengar omongan ini saya ketawa aja lah. Kenapa? Karena buat saya gitu, ini proses dialektika yang saya ngedorong justru pemerintah melakukan banyak hal lagi gitu kan, supaya lebih bisa menjangkau gitu. Karena ini udah meluas ke seluruh Indonesia, segmennya beda-beda, pendidikan orangnya juga beda-beda, bahasanya beda. Nah, harus makin banyak muncul orang-orang yang bisa berkomunikasi sama mereka dan menanamkan kepercayaan-kepercayaan itu gitu kan, sehingga nggak jadi bias hal-hal kayak ginian itu gitu kan. Sehingga BIN main di seperti ini itu memang dibutuhkan negara gitu, karena ini dianggap krisis, supaya kalau badan intelijen langsung melakukan ini analisis, kemudian hal-hal itu bisa langsung ke presiden dan membantu proses yang terjadi di lapangan gitu kan. Kita kan masa berpikir BIN pengen bisnis gitu kan, sehingga ada teman saya misalnya bercanda, ya udah, karena di BPN juga warkah sering tidak ditemukan gitu kan, belum ditemukan bahasanya, ya udah BIN cari warkah tanah juga aja gitu kan. Di situ kan letupan orang seperti itu gitu kan. Walaupun saya sih mempercayai ini semuanya dalam konteks ya baik tadi. Nah, tetapi transparansi itu penting gitu kan. Nggak bisa dijawab cuma di TV gitu, kayak gitu nggak bisa gitu. Jadi dijelaskan dengan data, dengan apa. Kemudian juga di lapangan ditunjukkan lah bahwa hal-hal yang menunjukkan itikat baik dan proses yang benar dan baik itu. Artinya dokter-dokternya dilibatkan secara profesional gitu kan. Nah, kembali kepada proses ini, kenapa saya mengkomunikasikan begini? Karena pada faktanya ini belum selesai. Dan kalau ada orang yakin misalnya ada sekarang 70.000 orang di rumah sakit, bagi aja 70.000 obat itu 5 hari sembuh semua. Nanti ada yang masuk lagi berapa, 4.000 sehari, distribusi di tiap ini, masukin lagi 5 hari sembuh. Biayanya itu nggak sampai 200 juta gitu kan kalau lihat. Nah, tetapi kembali lagi, apakah itu semua seperti yang dibayangkan masyarakat? Seperti yang dipikirkan orang-orang banyak yang juga nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu kan belum tentu ahli, belum tentu juga mereka menekuni dunia ini dengan panjang, tetapi itu suara masyarakat. Maksud saya, ini perlu dikasih informasi yang balance seperti cermin itu kan, dijawab. Nah, kenapa? Karena jawaban-jawaban itulah yang akan membuat proses ini bergulir terus menuju ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian gitu kan, COVID ini saya ulang lagi, ini jelas membuat banyak hal menjadi seperti inilah. Ada yang terganggu, mall jadi tutup, pendidikan jadi terganggu, uang jadi banyak habis, dan yang lain-lain. Marilah memandang ini bukan berarti seperti yang sudah diingatkan oleh Bang Iksanuddin Nursi, ini bukan bisnis, tapi ini adalah bencana. Bencana ini Allah menyatakan selalu innama yusri yusrin dan innama yusri yusrin. Di balik bencana itu selalu ada hikmah, ada kemudahan.
marilah bangsa ini sungguh-sungguh dan betul-betul serius supaya hikmah dan kemudahannya ini muncul. Bukan makin hari makin banyak nggak keru-keruan gitu kan. Walaupun dikasih hotel apa segala macam jumlahnya banyak, uangnya habis negara gitu kan. Tapi kita harus menemukan di titik tertentu ini mesti bisa diselesaikan, ini mesti ketemu jalan keluarnya. Nah, oleh karena itu mari kita membangkitkan untuk mempercayai pemerintah, dan pemerintah juga supaya makin dipercaya, bukan influencer yang dilepas ke lapangan gitu kan, bukan apa namanya, dengan ucapan apa segala macam yang jadi orang pribadi diserang, jangan itu gitu kan. Tapi tunjukkan dengan data-data, dengan fakta, dengan fenomena, dengan kenyataan-kenyataannya, sehingga semua tergiring ke arah yang lebih baik. Semua terdorong ke arah yang bisa menimbulkan, membangkitkan kepercayaan. Semua terdorong kepada situasi yang menjadi lebih baik gitu kan. Jadi bukan berwacana tentang hal-hal yang baik saja gitu kan, tetapi menunjukkan realita-realita yang membaik dan makin baik dan bisa dikendalikan, sehingga semua lebih bersemangat lagi menghadapi ini untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi saya kira demikian, sederhana, lebih kurangnya mohon maaf gitu kan, tapi niatnya ini adalah itu tadi. Jadi kalau yang punya uang, yang punya rezeki, nyetokin herbal, nyetokin apa di rumahnya masing-masing. Begitu ada tetangganya, saudaranya sakit, dibagi gitu kan sehingga sembuh, itu keren. Jadi jangan nganggap gua mah nggak butuh, gua udah sehat, jangan. Karena pengalaman saya tadi sampaikan di awal, itu makin dekat ya, ada yang ini meninggal, itu meninggal, ini meninggal, itu meninggal. Dan bisa jadi awalnya itu tadi gitu kan, ribut karena ini itu apa segala macam, nggak langsung ditangani, nggak ini, mungkin telat ke rumah sakitnya dan yang lain-lain, tangani sehingga berbahaya. Demikian, mudah-mudahan kita makin tetap semangat, jaga diri, protokol kesehatan dipatuhi, itu kan apa yang dihimbaukan pemerintah itu diikuti, sehingga negeri ini makin dijauhkan dari penyebarannya dan makin banyak yang sembuh. Dan yang terakhir, pesan selalu saya berulang-ulang, semoga Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin diberikan keperanan yang lebih luas dan didorong untuk melakukan banyak hal, karena beliau itu bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Beliau juga kiai besar. Yang saya harapkan, yang saya doakan, berkahnya dengan menghormati ulama gitu kan, melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Kalau yang rumit-rumit saya nggak tahu lah, walaupun saya percaya sebetulnya kiai ini banyak pengalamannya gitu kan, cerdas gitu kan, tapi ya itu bagaimana baiknya saja, tetapi dihormati, diposisikan yang baik, dan ini menjadi bagian supaya negeri ini berkah dan banyak soal jadi selesai. Nah, kalau udah semangatnya sama gitu kan, balik lagi ke tadi orang bilang hari kesaktian Pancasila, saya sih pengen sakti itu karena nilai-nilai yang baik gitu kan, dari agama, dari filosofi bangsa ini diamalkan, dijalankan, sehingga karena baik itulah Allah menurunkan berkat kepada kita, sehingga kalaupun kita di zaman ini kan nggak ada mujizat gitu kan, mujizat kan dikasih ke nabi gitu kan, tapi berkah, kemudahan, inayah, hidayah, dan semua yang baik ini turun kepada negeri ini dan menjadi semua selesai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.